Sampaikan siapa? Oke, saya akan sampaikan sekarang. Oke. Anda mau tunggu 8 Saya tunggu. Oke. Cuma bentar aja satu kata gitu. Siapa namanya? Masih soal ijazah, masih soal fufa. Yang mana? Yang diabaikan yang mana? Mari kita abaikan. Jangan bicara tentang ijazah, jangan bicara tentang Bukan, fufa. kita menatap masa depan. Ya. Masalah pupu papa juga yang mana? Pupu papa buktikan dong. Laporin kalau memang ada persoalan hukum. Baik, Bang Aiman. Saya ingin menyampaikan sebuah adagium yang mengatakan salus populi suprema lex exto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Seperti peribahasa mengatakan vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi Pak Prabowo terkait dengan keputusan ini kita melihat bahwasannya ia mengambil keputusan sebagai seorang negarawan yang sejati dan bijaksana dalam melihat situasi kondisi politik kita sekarang ini yang semakin hari semakin memanas. Sama halnya kita lihat tim Abah menyerang tim Solo, ya, tim Solo menyerang tim Bunda malah sebaliknya seperti itu. Artinya tim-tim dan pendukung ini kapan omon-omonnya selesai gitu? Gak akan ada berakhirnya. Bangsa kita gak akan maju dan bangsa kita selalu terpuruk karena kita tidak bisa menatap masa depan bersama. Kita selalu suujon terhadap orang lain. Seperti perdebatan kita malam hari ini. Suujon kepada tim Solo suujon kepada Abah gitu. Begitu sebaliknya. Jadi ayolah. Hari ini adalah masanya Pak Prabowo Subianto. Apapun keputusan Prabowo Subianto, rakyat harus mendukung itu. Karena itu adalah kebaikan untuk kepentingan negara kita. Jangan pernah menodai keputusan-keputusan dari seorang presiden yang ingin menjaga persatuan dan kedaulatan keutuhan bangsa kita. Hari ini kita ribut di dalam negeri. Tapi teman-teman yang ada di atas meja ini para praktisi pakar dan ahli-ahli filosofi dan lain-lain, ada nggak memikirkan bagaimana nasib bangsa kita di luar negeri? Kontestasi ekonomi dan lain-lainnya. Tarif impor Amerika 32% sampai digenjot 19%. Ada nggak kita memikirkan nasib bangsa seperti itu? Tidak ada. Kita hanya memikirkan, oh ijazahnya palsu. Jangan-jangan ini bla 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 dan lain-lain. Omong kosong semua itu. Gitu. Kalau memang kita memiliki jiwa patriot sejati, kita memiliki jiwa NKRI merah putih, ayo dong hindari pertikaian-pertikaian ini. Ya, ada lagi dibilang ini pesanan dan lain-lain. Semua sudah ada lembaga penegak hukum yang mengatur terkait dengan hal itu. Ada ranahnya, nggak terima laporkan Komisi Yudisial. Jadi saya harap di perdebatan kita malam ini, mari kita akhiri perdebatan-perdebatan yang memang diantara kita suujon dan lain-lainnya. Mari kita menatap masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Bung Rocky, silakan. Saya bagian dari Indonesia Cemas. Wow, Anda pesimis, harusnya optimis. Oh ya, saya pesimis yang rasional. Anda optimis yang irasional. Jadi kita mesti fair mengatakan sesuatu tuh. Ya boleh apanya punya semacam harapan segala macam. Tapi faktanya ada di situ sekarang. Dan kelihatannya bukan rakyat yang harus terima keputusan Presiden Prabowo. Prabowo membaca bahwa keputusan itulah yang diinginkan rakyat. Itu namanya Vox Populi Vox Dei. Tidak mungkin Prabowo membatalkan keputusannya kalau setiap hari WA mak-mak itu dia tahu tuh. Piring mak-mak bunyi. Bukan karena ada kerupuk ada di situ. Tapi karena kena sendok piringnya udah kosong sebelum diisi tuh. Bunyi. Tadi pagi saya masih ngobrol dengan teman-teman di Hong Kong. TKI. Yang masih dikunci
rekeningnya. Semua kita peduli dengan soal itu. Tetapi isu ijazah, isu fufufafa itu jauh lebih, nilainya itu jauh lebih berbahaya ketimbang cuma soal amnesti segala macam. Karena itu ada setiap hari di percakapan mak-mak. Artinya bahwa sadar bangsa ini menginginkan diteruskannya perubahan radikal itu. Jadi jangan abaikan soal itu, seolah-olah itu soal kecil. Ini masih soal ijazah, masih soal fufufafa. Yang mana? Yang diabaikan yang mana? Mari kita abaikan. Jangan bicara tentang ijazah, jangan bicara tentang Bukan, fufufafa. kita menatap masa depan. Ya. Masalah pupu papa juga yang mana? Pupu papa buktikan dong. Laporin kalau memang ada persoalan hukum. Kita berbicara hukum hari ini. Kalau memang Bung Rocky bicara filsafat, silakan. Saya tidak akan masuk ke filsafat. Saya berbicara konteks Saya hukum. bicara banyak hal termasuk fufufafa segala macam. Yang Ya, adalah laporkan. bagian dari Pupu agen. papanya siapa? Gitu loh. Anda boleh pesimis terhadap pemerintah saya, tapi saya optimis. Ya, saya pesimis yang Ya, dukung. rasional. Anda Iya, maksud saya itu buktinya siapa pupu papa itu. Anda ngomong dong, Oke, saya sampaikan ngomong, oke. kepada publik. Oke, saya ngomong Siapa sekarang. tunjukin? Oke, Biar saya kita ngomong geruduk sekarang. gitu loh sama-sama. Siapa? Saya ngomong sekarang ya. Periksa 8 kali itu dibahas di sini. Apa yang saya ucapkan? Periksa aja ya. Oke. Cukup ya. Apa yang mau saya periksa? Anda yang sampaikan pupu papa adalah ini gitu. Jadi biar kita tahu semua rakyat Indonesia. Jangan Anda berbicara dari segi filosofis. Oke. Saya tidak akan berbicara itu. Saya tidak akan memasuki ranah saudara. Karena itu ranah saudara. Saya berbicara konteks hukum di sini. Oke. By data. Dan buktinya apa gitu loh. Jangan juga karena memang Anda ahli filosofis, Anda mau menggurui saya dan mengkoreksi omongan saya. Ya, Tidak, saya berbicara itu. Tunggu, campur. saya tidak akan berbicara kepada Anda karena saya konteksnya masih bicara dengan saya Rocky juga Gerung. tidak bicara dengan Anda. Saya Bukan. minta izin Loh, bos. Anda jangan motong dulu dong. Kita belum selesai nih. Anda tadi Biar bukannya tidak motong. menjadi bias ini karena tuduhan pupu papa ini Ya, saya jawab samar-samar. nih. Saya punya Ya, bukti soal pemikirannya nanti kejahatan ujung-ujungnya itu. ke wakil presiden gitu loh. Terutama peran peradilan dalam merekayasa kasus lahirnya Pupu Papa. Oke, baik. Closing statement aja. Silakan Bu Rocky. Saya jawab pelanan ya. Tadi saya bilang sudah 8 kali saya ucapkan itu di forum ini. Yang mana sudah 8 kali, cari aja. Oke. Siapa? Anda terang aja sampaikan di sini. Oke, lanjut. Masa- Oke. Ini berapa jam lagi nih Oke, kita oke. menonton video-video Anda gitu? Oke, sudah 8 kali berarti Sampaikan siapa, Oke, Pupu saya Papa akan itu siapa? saya akan sampaikan sekarang. Oke. Anda mau tunggu 8 Saya tunggu. Oke. Cuma bentar aja satu kata gitu. Siapa namanya? Saya bicara 8 kali. 8 episode. Anda mau tunggu nggak saya ulangi? Tidak akan nonton 8 episode Anda. Ya, oke. Buang-buang waktu buat saya gitu. Anda sampaikan aja simpel biar kita besok, oh Pupu Papa versi Rocky Gerung ini gitu loh. Oke, kalau begitu saya Jadi jawab orang aja. kalau Ya, memang ya. ada yang keberatan bisa membuat laporan hukum gitu loh. Oke, di ujung pembicaraan saya ini, closing Oke. statement saya sebutin ya, dengar dulu ya, oke? Oke, kita udah bicara semua hal. Dan kita lihat bagaimana kehidupan kita didikte oleh kedunguan itu. Kita tidak berbicara kedunguan di sini konteksnya Pupu Papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang, Filosofis. Kita bicara hukum, Bos. beludang. Anda jangan au di sini. Pupu papanya siapa? Itu yang saya tanya. Oke, saya mau jawab. Ngerti nggak bahasa saya? Pupu papa siapa? Tanda tanya besar. Saya akan Karena jawab. sampai sekarang kita juga nggak mau tahu itu. Silakan, Pak. Jangan Anda bawa ranah ini. Oke, Ayo, cukup, Pak. kita bicara ini aja. Oke, siap. Kepastian hukum aja gitu loh. Oke, Tuhan. Oke. Saya bilang tadi. Saya bukan Tuhan. Ya, udah. Ya. Tuhan Oke. itu yang maha kuasa gitu loh. Oke, budak. Anda yang budak. Karena itu kalau bukan Tuhan Nama berarti saya ada Putra Ramadan Sution. Gitu loh. Ya, Jelas. Oke. Panggil nama saya. Udah cukup. Oke, baik. Kalau nggak saya mau tutup Putra ini. Gitu. Nama Oke, saya ada. terakhir. Kebetulan namanya nama. Oke. Dari segi hukum gitu loh. saya pelan-pelan sekali. Ya saya juga pelan-pelan karena tadi saudara bilang pupu papa, Pak. makanya kita tagih. Bang Pitra saya sampai lupa Pupu namanya. Bang papanya Pitra. siapa? Ya, oke. Rocky. Cukup. Oke. Gitu loh. Terakhir Saya silakan. masih menghargai saudara Saya berikan kesempatan sebagai terakhir, orang tua, Bang Rocky, gitu loh. silakan. Sebelum saya closing nih. Di dalam teori hukum pertama, teori hukum ya, diterangkan oleh Hegel
dialektika hukum itu berlaku seperti master and slave. Tuan dan budak. Dua-duanya saling tergantung. Tidak ada budak kalau tidak ada tuan, tidak ada tuan. Jadi statusnya sama, tuan dan budak itu. Oke, pernah belajar? Saya bisa tanggapi Bang Aiman. Di dalam pasal 184 KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yang dikatakan alat bukti yang sah itu ada 5. Yang pertama keterangan saksi, ya. Yang kedua surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ya soalnya bukan itu yang Ahli saya... bukan. Kita berbicara konteks pembuktian hari ini. Iya, Jadi saya tidak akan menyelami pemikiran filosofis saudara. Silakan Anda bicara filosofis. Oke. Tapi saya berbicara konteks karena saya praktisi hukum di sini. Boleh nggak apa. Loh, pertanyaan saya simpel saja. Pupu Papa itu siapa? Oke. Saya mau jawab. Saya menonton 8 episode. Karena itu saya bilang Sesuai tadi. dengan pasal 184 KUHP tadi, tunjukin di antara Oke, keterangan saksi saudara siapa Pupu Bang Papa. Rocky terakhir 2 menit saya berikan kesempatan, setelah itu saya closing. Pelan-pelan nanti di ujungnya saya sebutin. Bukan. Oh, udah. Bang Mitra, sebentar Bang Mitra. Oke, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu Bang Mitra, sebentar. Bang Mitra, sebentar. Jangan dipotong dulu. Jangan potong dulu Bang Mitra. Saya mau. Di mana? Oke. Bukan. Karena dia membawa apa namanya teori-teori dan lain-lain. Nanti saya berikan kesempatan Bang Mitra kalau Bung Rocky nanti menyinggung Bang Mitra. Tapi kalau Masa enggak, dia tidak baik sebut budak dan lain-lain. nanti saya berikan kesempatan. Nanti saya berikan kesempatan. Kalau saya fair, saya berikan kesempatan. Tapi jangan dipotong. Katanya seorang Enggak ahli, selesai tapi nanti. bahasanya Enggak, saya mau baik. selesaikan ini Wajar dengan saya kick Anda, Pak, persatuan gitu. Indonesia. Oke. Jangan dipotong dulu nanti kalau saat itu saya Kita nggak akan tercapai persatuan. tolong, terus saya minta gitu tolong. loh. Enggak, saya minta tolong. Gimana kita Nanti mau saya berikan persatuan, kesempatan pada Bung Mitra. Silakan Bung Rocky. Jangan dipotong dulu. Karena itu saya kasih klarifikasi. Relasi tuan budak itu setara. Oke, pelan-pelan. Ketiadaan budak menyebabkan tuan tidak berguna. Ketiadaan tuan menyebabkan budak tidak berfungsi itu. Nah, kesetaraan itu ada di dalam prinsip pertama kalau kita belajar filosofi itu. Kalau kita belajar legal philosophy, sampai di situ dulu ya, nanti saya lanjut pelan-pelan. Oke. Jadi tadi saya naik eskalator, di situ ada tulisan Center of Innovation, betul ya? Ada 3 prinsip yang ditulis oleh yang punya ini Haritanu. Center of Innovation. Satu adalah vision. Betul? Ya. Visi. Yang kedua adalah quality. Kualitas. Yang ketiga adalah speed. Oke. Saya ulas itu ya. Supaya di ujung saya tiba pada Fufufafa. Oke. Presiden disebut presiden karena dia dipilih berbasis visinya. Normativitinya begitu. Bukan berbasis amplopnya. Bukan berbasis buzzernya. Visinya. Di mana visi itu ditulis oleh presiden? Waktu Bill Clinton mendaftarkan dirinya untuk jadi presiden Partai Demokrat Amerika, dia tulis buku Putting People First. Utamakan rakyat. Waktu Obama berniat jadi presiden, dia tulis buku The Audacity of Hope, keberanian untuk punya harapan. Jokowi menulis buku, judulnya Jokowi menulis buku, judulnya siapa yang ingat? Revolusi mental. Ingat. Padahal ada bukunya, Revolusi Mental. Apalagi itu? Yang itu pidato Bung Karno. Bahkan kita nggak tahu apa yang ada di kepala Jokowi. Visinya di mana? Kalau pakai dalilnya Haritanu tadi. Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia. Prabowo kirimin saya 10 apa 20 itu saya bagi-bagi. Kita baca itu.
Jadi pemimpin pertama kali pertanggungjawabkan visinya. Oke. Visi itu diucapkan Prabowo berkali-kali. Kita semua ngerti itu. Masalahnya adalah poin kedua, quality. Quality siapa? Quality kabinetnya. Gak ada kualitas kabinetnya. Kenapa? Karena hasil transaksi. Bukan karena kabinet itu paham tentang paradoks Indonesia. Satu kabinet Clinton itu mengerti putting people first. Satu kabinet Obama paham tentang the audacity of hope itu. Ini Pak Jokowi sampai sekarang kita tahu visinya apa. Aduh. Jadi sebetulnya dari awal sudah gagal Presiden Jokowi. Tanpa visi memimpin Indonesia. Saya balik pada Prabowo. Prabowo menulis visinya, kita tahu. Dan dia ucapkan itu dengan lantang. Tetapi nomor 2-nya quality dari kabinetnya itu kosong. Frustasi lah Presiden. Deal dengan Bill Clinton nggak mampu. Keterangan-keterangan yang kita baca di koran itu sebentar lagi 1 tahun tuh orang akan tagih. Apa quality dari kabinet? Karena itu saya katakan bahwa pasti secara logis akan ada radical break untuk tadi center of innovation. Memperbaharui, renewing. Inovasi itu kata dasarnya novus. Masuk pada yang baru tuh. Karena itu saya sebut radical break. Logikanya begitu. Kalau Pak Prabowo punya visi, kabinetnya tidak berkualitas, ya ganti kabinetnya. Logikanya begitu. Nah karena itu masuk pada prinsip ketiga, yaitu speed up. Ditulis oleh Haritanu. Visi oke, quality oke. Speed upnya bagaimana? Amnesti ini adalah bagian pertama dari garis start untuk speed. Itu poinnya tuh. Itu dasarnya tuh. Paham maksud saya? Pertanyaan saya simpel, Pupu Papa itu siapa? Oke, Jangan sekarang- pidato. Namanya aja sebutkan, namanya disebutin. Simpel aja. Itu arti- Anda ini kebanyakan, kita ini mau kuliah 18 Oke. SKS atau seperti apa? Oke, Pak iya. Iman? Pertanyaannya silakan. Simpel silakan. aja, Pupu Papa itu siapa? Oke, cukup. Gak usah, gitu, gak usah. To the point aja. Sebelum Ya. saya ke situ, saya tanya dulu. Yang saya Nggak usah terangin tadi, berkumur-kumur. yang saya terangin To the tadi, point Anda aja, paham apa Pupu enggak? Papa itu adalah Oke, ini gitu. Baik. Saya Kalau pikir cukup. Anda pendapat, saya juga punya pendapat. Bu Rocky ada Jangan juga saya jawaban soal itu, percaya kalau nggak saya mau pendapat tutup. saudara. Oke, saya jawab ya. Ternyata Anda